Keluarga Gracia, kita ke informasi pertama di Ngopi Mhm. Pagi kali ini seputaran kota Cirebon. Ya, kita tahu keluarga Gracia kota Cirebon beberapa hari lalu diterjang banjir bandang Iya. yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sejumlah kecamatan terendam banjir mulai dari Kesambi hingga Kecamatan Lemah Wungkuk. Mhm. Lalu bagaimana sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Cirebon? Menurut Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rahman Hidayat, penyebab terjadinya banjir harus dilihat dari beberapa faktor. Selain karena curah hujan yang cukup ekstrim, khususnya di wilayah hulu sungai yang mencapai 300 mm per Hg, yakni di wilayah Kabupaten Kuningan, air hujan terbawa melalui sungai yang melintasi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan berakhir di wilayah Kota Cirebon. Iya, dan selain itu ada faktor lain menurut Rahman sendiri juga termasuk perubahan tata guna lahan, hunian yang semakin banyak di bantaran sungai, sampah yang menyumbat drainase dan juga sungai, serta daya tampung saluran air atau sungai yang sudah rendah akibat sedimentasi. Nah, selain itu keluarga Gracia karena wilayah kota Cirebon berbatasan dengan laut, kota ini juga dihadapkan pada persoalan banjirop. Untuk itu, Rahman sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon terus akan melakukan berbagai upaya bersama pihaknya untuk menanggulangi banjir, baik melalui kegiatan normalisasi dan pembangunan tanggul sungai, pemetaan titik banjir bersama BPBD Kota Cirebon, serta melakukan koordinasi dengan BBWS Cimanuk Cisanggarung. Nah, untuk penyelesaian persoalan banjir ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat Kota Cirebon maupun stakeholder antar wilayah kabupaten dan kota. Maka dari itu, menurut Rahman sendiri pihaknya juga berharap ke depannya kerjasama penanggulangan banjir ini dapat lebih ditingkatkan melalui fasilitas yang ada dari pemerintah untuk Provinsi Jawa Barat maupun BBWS Cimanuk Cisanggarung. Selain itu, ke depan perlu dilakukan penataan kembali jaringan drainase serta pembangunan tampungan-tampungan air seperti kolam retensi di beberapa titik wilayah kota Cirebon. Ini kolam retensi sebagai pengganti lahan yang dulunya berfungsi sebagai resapan air yang saat ini sudah banyak terbangun. Kolam retensi selain sebagai pengendali banjir juga dapat menjadi sumber air yang dapat digunakan untuk air baku maupun untuk membantu kebutuhan penanganan pemadam kebakaran. Yang tidak kalah penting menurut Rahman adalah terus mengedukasi masyarakat untuk menjaga infrastruktur dengan cara tidak menutup saluran drainase, tidak membuang sampah di saluran drainase atau sungai, serta menyiapkan sedikit lahan terbuka di tiap halaman rumah sebagai sarana penyerapan air di lingkungan rumah. Dengan demikian air hujan yang jatuh tidak semuanya mengalir ke saluran drainase atau sungai. Sebagian akan terserap di lingkungan tersebut dan menjadi tabungan air bagi warga masyarakat. Iya, dan dikhususkan kepada warga untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai karena akan menyulitkan alat berat untuk masuk melakukan kegiatan normalisasi atau pengangkatan sedimen. Nah, tidak hanya itu, keluarga Gracia perlu juga dibangun sistem peringatan dini menurutnya yang didukung antar wilayah kabupaten dan kota yang dilalui jaringan sungai tersebut, seperti pemasangan stasiun pantau curah hujan dan pemantauan tinggi muka air sungai di beberapa titik, mulai dari hulu sungai hingga hilir di wilayah kota Cirebon. Nah, dengan adanya sistem ini, wilayah hilir sungai dapat mempersiapkan diri menghadapi banjir yang akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian. Dan warga masyarakat juga dapat lebih dahulu dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya, dan harapannya dukungan dari semua pihak dalam rangka menyelesaikan persoalan banjir ini yang ada di kota Cirebon dapat dilakukan bersama. Iya, keluarga Gracia, itulah upaya-upaya yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah kota Cirebon.